Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya kita memulai kisahnya dengan sifat kepribadiannya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, pemuda yang memiliki paras wajah yang tampan, penuh dengan jiwa yang semangat kemudaan, hingga orang-orang menjulukinya dengan julukan seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Beliau lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan dimanjakan oleh kedua orang tuanya, serta menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah. Suatu hari, pemuda tampan ini mendengar berita yang sangat booming di Mekah ketika itu, yaitu Muhammad Al-Amin yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus oleh Allah sebagai nabi pembawa berita suka maupun duka, serta mengajak umat manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Mus'ab penasaran dengan apa yang dikatakan orang-orang mengenai hal itu. Pada tahun 614 Masehi, Mus'ab memberanikan diri datang ke majelis Rasulullah SAW di Bukit Sofa, tepatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Lalu pada umur 16 tahun meyakinkan hatinya untuk masuk Islam. Hunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, ketika mendengar berita dari Utsman bin Thalhah bahwa anak kesayangannya yang dimanjakan dari lahir, yakni Mus'ab bin Umair, masuk Islam, ia sangat marah tak menerima anaknya masuk ke dalam Islam, sampai-sampai tangannya hampir saja menampar pipi lembut Mus'ab. Namun karena rasa keibuannya, ia tidak jadi menampar Mus'ab. Tetapi ia tak dapat menahan diri atas kemarahannya kepada Mus'ab. Ia membawa Mus'ab ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakanlah Mus'ab di sana. Setelah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan, sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habsyi. Mendengar berita ini, Mus'ab pun mencari segala muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habsyi melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya, kaum muhajirin, meninggalkan kemewahan dan manjaan dari sang ibu. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya, yaitu ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyi. Mus'ab pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya apabila memaksanya lagi untuk pulang. Setelah mengetahui ketekadan dari putranya untuk memeluk Islam, lalu ia mengusir Mus'ab sambil menangis seraya berkata, "Pergilah sesuka hati kamu, aku bukan ibumu lagi." Lalu Mus'ab menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah anak kanda sampaikan kepada bunda nasihat. Karena itu saksikanlah bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Dengan murka dan naik darah, ibunya menyahut, "Demi sesembahanku, aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa rusak dan pikiranku tak akan diindahkan orang lagi." Demikianlah Mus'ab meninggalkan semua kemewahan sekaligus ibunya sendiri, dan memilih hidup miskin dan sengsara, namun memilih Islam sebagai akidah dan prinsip hidupnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama nenek moyangnya, ia memberhentikan semua pemberian yang biasa diberikan kepadanya. Bahkan ia tak sudi makanannya dimakan oleh orang-orang yang telah mengingkari agama nenek moyangnya, bahkan anak kandungnya sendiri pun. Suatu hari, Mus'ab tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah. Mereka menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum beliau masuk Islam, bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Lalu Rasulullah bersabda sambil tersenyum mulia, "Dahulu saya melihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbanginya dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya.
Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa hari kemudian, Mus'ab dipilih oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan tugas yang amat penting saat itu. Mus'ab menjadi duta Rasul ke kota Yasrib kala itu, yang sekarang dikenal dengan nama kota Madinah. Mus'ab diutus ke kota Yasrib untuk menyebarkan Islam di sana, terutama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah, serta mempersiapkan kota Yasrib untuk menyambut hijratul Rasul sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah SAW mempercayakan tugas amat penting ini kepada Mus'ab yang baik. Masya Allah, Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi pekerti yang luhur. Dengan sifat juhud, kejujuran, dan kesungguhan hati, sesampainya di Yasrib, didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang. Tetapi tiada sampai beberapa bulan kemudian, meningkatlah orang-orang yang sama-sama memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Di Yasrib, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zararah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci dari Allah, menyampaikan kalimatullah bahwa Allah lah sesembahan yang Maha Esa secara hati-hati. Suatu hari, Mus'ab pernah menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan diri serta sahabatnya yang nyari celaka kalau tidak karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Ketika ia sedang memberikan keilmuan tentang Islam kepada orang-orang, tiba-tiba ia disergap oleh Usaid bin Hudlair, kepala suku kabilah Abdul Ashihal di Yasrib. Usaid menodongkan lembingnya kepada Mus'ab. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengancaukan dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan sesembahan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu. Ketika melihat kedatangan Usaid bin Hudlair yang murka bagaikan api yang sedang berkobar, orang-orang Islam yang duduk bersama Mus'ab, mereka merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tenang dan tidak berubah raut wajahnya. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan As'ad bin Zararah. Bentaknya, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Pergilah dari sini, jika tidak nyawa kalian akan segera melayang." Dengan tenangnya bagaikan air danau di tengah hutan, Mus'ab berkata, "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukainya, Anda dapat menerimanya. Dan sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Lalu dengan akal dan pikiran sehat seorang Usaid, akhirnya ia menyetujui pertimbangan dari Mus'ab dan menurunkan lembingnya serta ikut duduk mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan uraian-uraian dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab. Maka dada Usaid pun mulai terbuka, berirama mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahan ayat-ayat suci Al-Quran. Belum selesai Mus'ab dari uraiannya, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada sahabatnya, "Alangkah indah dan benarnya ucapanmu itu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hendak masuk agama ini?" Kemudian ujar Mus'ab, "Hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Setelah Usaid masuk Islam, dengan serentak suara takbir Allahu Akbar diucapkan oleh orang-orang di sana seakan-akan menggoncangkan dunia. Setelah itu, keislaman Usaid menyebar ke segala penjuru kota Yasrib. Tak lama dari situ, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah susul menyusul masuk Islam. Lalu warga kota Yasrib saling berbicara, "Jika Usaid bin Hudlair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya.
Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Dari sana, akhirnya banyak sekali warga kota Yathrib masuk Islam oleh Mus'aib. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu, dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Yathrib, lalu mengganti nama Yathrib menjadi Madinah. Orang-orang Quraisy pun semakin gerah melihat hal itu. Mereka menyiapkan segala tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu terjadilah perang Badar ketika itu. 313 orang muslimin melawan 1000 orang kafir Quraisy, dan kafir Quraisy pun memperoleh pelajaran yang sangat pahit. Kemudian datanglah giliran perang Uhud, dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah pun berdiri di tengah-tengah barisan itu seraya bersabda, "Wahai Mus'ab yang baik, tampillah dirimu sebagai pembawa bendera." Lalu ia tampil sebagai pahlawan pembawa bendera Rasulullah. Peperangan berkobar lalu berkecamuk dengan sengitnya. Namun pasukan panah melanggar, tidak menaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit setelah melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan dan mengundurkan diri. Perbuatan mereka itu secepatnya merubah suasana dari kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya. Mus'aib bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diancungkan bendera setinggi-tingginya, dan bagaikan ngauman singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Lalu maju ke muka, melompat, mengelak, dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian dirinya pribadi bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh, walaupun seorang diri, tetapi Mus'aib bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelahnya lagi menebas pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang marilah kita perlihatkan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'aib bin Umair. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'aib bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'aib bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'aib mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'aib membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan diraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerang ketiga kalinya dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'aib pun gugur dan bendera pun jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'aib berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti, ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya yang telah didahului oleh beberapa rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang-ulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang-orang. Setelah pertempuran usai, Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'aib, bercucuranlah dengan deras air matanya.
berkata Ka'bah ibnu Urad, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya, selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput izhir. Rasulullah SAW berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek, bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapih rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandangan sayu ke arah medan serta para syuhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh aku akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang pun muslim sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Dan selesailah kisah Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Sungguh mulianya hidup dan matimu, wahai Mus'ab bin Umair.